ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita semuanya, pendiri Bulan Sabit Merah Indonesia, Prof. Basuki, Profesor Dr. Basuki Supartono, SPT FICS Mars, yang sama-sama kita muliakan guru kita semuanya, Al-Ustadz Itang Rusman LCMA, serta seluruh hadirin jemaah kajian Rebuan Diskes BSMI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya pada malam ini Allah berikan kesempatan nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman Islam, dan semoga kita berharap agar forum ini menjadi forum ilmu, forum zikir, majelis zikir yang dengan segala keutamaan dari kedua majelis itu hadir pada malam ini insyaallah. Salawat dan salam kita kirimkan, kita senandungkan untuk manusia terbaik kepada uswah hasanah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia dan utama, dan kepada siapa saja yang menjadi dakwahnya hingga yaumil akhir. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita bersama dengan Ustadz Itang Rusman LCMA dan akan membahas tentang kitab Ta'limul Muallim yang merupakan karya dari Syekh Burhanuddin Az-Zarnuzi, dan semoga pada malam ini ada banyak hikmah dan ilmu yang bisa kita dapatkan. Tapi untuk membuka keberkahan majelis ini, mari sama-sama kita buka forum pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya forum kami serahkan kepada Al-Ustadz Itang Rusmana, pada beliau. Fadhal Makro. Silakan Ustaz. Ya, makasih Pak Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Prof. Basuki Supartono serta seluruh keluarga besar di BSMI dan juga Ziskes BSMI, teman-teman sekalian yang hadir taklim pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita melihat ya secara sekilas tentunya tentang buku yang ditulis oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu taala, ya, yang ulama yang hidup pada abad ke-6 Hijriah, 12 1200-an Masehi. Nah, beliau ini muridnya dari Imam Al-Ghazali, ya. Murid dari Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali punya kitab, di antara kitab yang fenomenalnya itu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Di antara pointer penting yang di-highlight oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu bicara tentang ilmu. Bicara tentang ilmu gitu. Nah, bahkan Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Al-Ghazali, beliau mengetengahkan teori, ya, mengenalkan temuan beliau tentang ilmu itu, ya, yang nanti diangkat juga oleh Imam Az-Zarnuji, ya, tentang misalkan konsep ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Nah, ini sangat menarik sekali dan sepertinya hal ini yang menjadi
yang hilang dari umat Islam, ya, yang hilang dari umat konsep tentang eh, adab dalam menuntut ilmu diantaranya adalah konsep tentang ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah tersebut. Nah, tentu agama yang kita cintai ini, agama Islam ini adalah agama ilmu ya. Karena wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah bicara tentang ilmu, bicara tentang ilmu. Bahkan kata Dr. Rogib Asirjani, beliau mencatat di 5 ayat wahyu pertama yang turun kepada Nabi itu, minimal di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengenalkan kepada kita ya istilah-istilah keilmuan. Ada ikro membaca, ya, kemudian juga ada apa namanya proses KBM, allama, allazi allama, yang mengajarkan, ya. Kemudian juga alat untuk mencatat ilmu dikenalkan di sini, yaitu al-qalam. Nah, minimal ada 3 perangkat ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikenalkan oleh Allah ketika menurunkan wahyu pertamanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu fakta ini menarik sekali karena Al-Quran terdiri dari 77.000 kosakata. Ada 77.000 kosakata di dalam Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih ya kosakata atau diksi atau frasa ikro sebagai kata pembuka dari wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Padahal juga menariknya, eh, apa namanya, Nabi ini seorang yang ummi ya, seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi wahyu pertamanya itu suruh membaca, padahal Nabi tidak bisa membaca. Nah, tentunya eh, apa namanya, secara wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang kefahaman dan kehafalannya itu sudah ditanggung sama Allah. Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ya, kami yang akan bertanggung jawab untuk membuat engkau hafal dan membuat engkau membaca, kata Allah Subhanahu wa taala. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya, kamu jangan cepat-cepat, kamu jangan gerakan lisanmu, bibirmu mengikuti bacaan yang dibacakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Karena inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang memberikan jaminan kamu bisa menghafal dan kamu bisa membaca. Nah, kemudian juga kondisi bangsa Arab pada waktu itu bangsa yang apa paganis ya, menyembah berhala, bahkan mereka senang dengan hal-hal yang mistis gitu. Kemudian berbagai macam khurafat, tahayul merajalela di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tercatat kata Al-Mas'udi ketika Rasulullah diutus itu di Mekah, di kota Mekah, hanya 17 orang yang bisa membaca. Hanya 17 orang yang bisa baca tulis. Sementara di Madinah itu hanya 12 orang yang bisa baca tulis. Ya. Tapi kemudian kata Malik bin Nabi, keajaiban Iqra itu bisa merubah struktur masyarakat yang jauh dari literasi, kemudian menjadi masyarakat yang sangat berliterasi tinggi, ya, sangat berliterasi tinggi. Nah, bukti-buktikan oleh apa? Dibuktikan oleh sahabat waktu itu. Kalau kita baca hadis-hadis, mereka itu senang sekali menulis, mencatat ilmu.
Sehingga Rasulullah SAW melarang kepada para sahabat untuk mencatat apapun dari Nabi kecuali Al-Quran. Ya, la taktubu anni ghairal Quran. Jangan kalian catat dariku selain Al-Quran. Waman kataba anni ghairal Quran falyamhu. Siapa yang mencatat dariku selain Quran, hapus kata Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini budaya ini jadi sangat luar biasa sekali. Bahkan Zaid bin Sabit itu hanya butuh ya 1 pekan atau beberapa hari untuk mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Yahudi ya, bahasa Ibrani. Kemudian Zaid bin Sabit juga didaulat oleh oleh Rasulullah menjadi pencatat wahyu. Dan Zaid bin Sabit itu juga dikenal sebagai sahabat yang paling paham tentang ilmu faraid. Ya, afroduhum Zaid bin Sabit. Orang yang paling ngerti tentang ilmu faraid itu Zaid bin Sabit. Padahal Zaid bin Sabit ini bukan praktisi ekonomi, bukan orang yang suka ngitung. Karena dia orang Madinah. Orang Madinah itu orang yang senangnya bercocok tanam, bukan berdagang. Nah, dan Zaid bin Sabit ini juga bukan praktisi perdagangan, bukan tokoh ekonomi gitu. Tapi kalau bab faraid yang di dalamnya hitung-hitungan itu Zaid bin Sabit yang paling ngerti, yang paling paham. Nah, ini revolusi keilmuan yang dilakukan oleh Rasulullah ini sangat luar biasa. Tentunya berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka 36 tahun ya dunia ini berubah. Peradaban unggul itu dihadirkan, bisa hadir di tengah-tengah masyarakat yang sangat luar biasa, yang jauh dari nilai Islam tadi ya, jauh dari nilai-nilai literasi, jauh dari nilai-nilai budaya yang tinggi. Nah, 36 tahun itu adalah Rasul 13 tahun ya di Mekah, 10 tahun di Madinah, berarti 23 tahun. Kemudian 3 tahun Abu Bakar menjadi khalifah, ya, 23, 26. Kemudian 10 tahun Umar Ibn Khattab menjadi khalifah. Karena puncak-puncaknya kejayaan itu pada masa Umar Ibn Khattab. Persia ya bisa ditaklukkan oleh Umar dalam perang apa namanya itu ada perang Yarmouk, kemudian Qadisiyah ya. Itu yang sangat fenomenal, itu bisa selesai semua. Kemudian juga pada masa Umar terjadi ekspansi apa namanya pasukan yang luar biasa. Kemudian juga pada masa Umar Yahudi bersih dari Jazirah Arabia. Pada masa Umar ketatanegaraan dikembangkan sedemikian rupa. Dibuat diwan-diwan ya. Kalau bahasa kita mungkin diwan-diwan itu semacam seksi-seksi atau bidang-bidang yang menangani masalah tertentu, masalah khusus. Nah, maka kata Malik bin Nabi itu 36 tahun. Peradaban itu, peradaban baru ini hadir. Nah, catatan dari peradaban baru ini adalah catatan kuncinya adalah catatan ilmu. Dibangun dari ilmu. Nah, makanya dalam Islam konsep ilmu itu sangat luar biasa, sangat jelas, sangat clear, tetapi memang harus ya di digunakan SOP-nya secara bagus. Nah, di antara buku yang bicara tentang adab mencari ilmu, menempatkan ilmu, ya ini kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zarnuji, Burhanuddin atau Burhanul Islam Az-Zarnuji. Beliau menulis kitab Ta'limul Muta'allim Thoriqatat Ta'allum. Kitab ini ditulis sekitar abad ke-6, 600 Hijriah, ya. Atau beliau wafat itu tahun 1223 Masehi, 1223. Nah, 35 tahun sebelum Baghdad jatuh. Ya, kejatuhan Baghdad itu pada 1258. Nah, Imam Az-Zarnuji sudah menulis buku ini, buku Ta'limul Muta'alim itu. Nah, makanya beliau membuat statement di Muqaddimah
kitab Ta'limul Muta'alimnya itu, ya, Imam Az-Zarnuji katakan, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dia bilang hari ini banyak pencari ilmu, tapi mereka tidak sampai kepada ilmu. Kata Imam Az-Zarnuji begitu, ya. Banyak pencari ilmu, tapi mereka tidak sampai kepada ilmu. Ya, kata beliau, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasilun. Bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, tapi mereka tidak sampai kepada ilmu. Artinya tidak mendapatkan kemanfaatan ilmu, ya. Karena doa kita dan dia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah apa namanya, Robbi zidni ilman, ya, tambahkan kepadaku ilmu. Kemudian juga Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kepadaku, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'a. Nah, kemudian juga ada doa yang mengatakan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa-doa yang tidak diijabah. Nah, jadi bukan hanya ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata Imam Az-Zarnuji, ya, dia bilang, Ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasilun. Banyak pencari ilmu, tapi mereka tidak sampai kepada ilmu. Ya, maksudnya bukan tidak dapat ilmu, tapi ilmunya nggak bermanfaat. Nah, ilmu yang tidak bermanfaat itu apa? Ya, ilmu yang tidak diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon tanpa buah gitu. Yang diteorikan oleh Imam Al-Ghazali, dia katakan, ya, ilmu itu buah, sementara niat dan lain sebagainya itu akar. Ya, buah ini tergantung akar. Atau kalau kita ingin mengetahui kualitas akar, lihat kualitas buah. Ya, buah yang lebat, buah yang bagus, yang besar-besar, ranting yang lebat, daun-daun yang lebat itu menunjukkan akar sehat. Tapi kalau rantingnya mudah patah, kerontang, daun-daun berguguran, buahnya kecil-kecil, itu menunjukkan akar tidak sehat, akarnya sakit. Ya, meskipun akar nggak kelihatan, tapi lihat aja eksesnya, lihat aja efeknya. Nah, kata Imam Al-Zarnuzi, ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang berdampak, ya, ilmu yang barokah gitu, ilmu yang penuh dengan kebaikan. Nah, beliau melihat itu terjadi sebelum Baghdad jatuh 35 tahun. Mungkin sudah terjadi, ya, disorientasi dalam mencari ilmu. Disorientasi dalam mencari ilmu sehingga beliau menyusun buku ini. Dan buku ini beliau mengambil dari bukunya Imam Al-Ghazali tadi itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, mengambil dari bukunya Imam Al-Ghazali. Nah, ditulislah oleh beliau, ya. Karena kata Imam Az-Zarnuji beliau begini, ya. Li'annahum lima annahum apa namanya? Kata beliau, lima annahum akhtau tariqahu wa taraku syara'itahu. Kenapa beliau katakan nggak nyampe? Karena kurang syarat. Kurang syarat dalam mencari ilmu. Maka wa kullu man akhta'a tariq dhalla. Yang jalannya sesat, ya, yang salah jalan pasti sesat.
wala yanalul maqsuda qalla au jalla. Maka dia nggak akan bisa meraih apa yang diinginkan, sedikit ataupun banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, aku ketika melihat itu saya tulis gitu. Kitab ini saya tulis. Nah, misalkan beberapa poin ya yang menarik dari buku ini, Bapak Ibu sekalian. Beliau di kitab ini mengenalkan tentang ya dua cabang ilmu. Ilmu itu ada dua kata beliau. Ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ya, ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Kata Imam Az-Zarnuji itu katakan, la yaftaridu ala kulli muslim tolabu kulli ilmin. Ya, mungkin saya akan share kitabnya ya, Bapak Ibu sekalian. Sebentar tadi. Ini dia. Ya, ini kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zarnuji ya. Oke. Di ini dia bilang, nah di sini Bapak Ibu sekalian. Kata beliau, bi annahu la yaftarid ala kulli muslim. Ya, dia katakan tidak tidak wajib ya, bukan kewajiban bagi setiap muslim tolabu kulla ilmin. Tolabu kulli ilmin. Nggak wajib setiap muslim untuk mencari semua ilmu. Ya, yang wajib dicari itu apa? Wa innama yuftaradu alaihi tolabu ilmil hal. Yang wajib dicari itu adalah beliau mengetengahkan istilah ya, Bapak Ibu sekalian, namanya ilmul hal. Namanya tuh ilmu al-hal. Nah, ini dia ilmul hal. Nah, ini yang disampaikan sama beliau. Ya, ada namanya ilmu al-hal. Nah, ilmu hal itu apa? Ilmu hal itu ya, ini dia. Ma yaqa'u lahu fi halihi. Fi ayyi halin kana. Nah, ilmu ya yang melekat, ilmu tentang kewajiban yang melekat pada dirinya kapan dan dimanapun. Ma yaqa'u lahu fi halihi. Kita mau dimanapun, kita di Amerika, di Eropa, di Asia gitu. Kewajiban itu nggak bisa dilepas. Nah itu namanya ya ilmu tentang kewajiban yang tidak bisa ditinggal itu namanya ilmu hal. Dan itu fardu ain kudu dicari. Contoh beliau apa dia bilang? Labuddalahu minas salat. Misalkan yang melekat itu apa? Ya, salat gitu. Oleh karena itu, ketika salat melekat pada diri seorang muslim, fayuftarad alaihi ilmu ma yaqa'u lahu. Maka ilmu yang berkenaan dengan ilmu sholat itu fardu ain untuk kita cari dan untuk kita tahu. Tapi kata beliau tidak mesti semua ya biqadri ma yuaddi bihi fardhus sholat. Ya. Wajib untuk diketahui tentang ilmu sholat itu apa? Ilmu yang mengantarkan kalau sholat kita sah gitu ya. Sholat kita tuh benar. Nah, detail-detailisasinya itu nggak wajib. Ya, rukun, syarat, wajibat, sunan, nah itu. Mubtilat yang membatalkan 5 poin aja.
Nah, itu wajib itu namanya ilmu al-hal. Kenapa disebut ilmu al-hal? Ya, karena dalam situasi dan kondisi apapun kita nggak bisa melepaskan kewajiban sholat. Oleh karena itu juga, ya, sebetulnya ini linear dengan undang-undang pendidikan kita ya. Di pasal 31 ayat 3 kan digariskan bahwasanya di antara undang-undang pendidikan itu mengamanahkan menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia ya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ada 4 kosakata iman, takwa, akhlak mulia, cerdas. Nah, kalau iman berarti ilmu-ilmu tentang iman itu apa? Ya, ilmu tentang iman. Iman itu sesuatu yang akan melekat terus, lengket terus. Ilmu hal kalau kata teorinya Imam Az-Zarnuji. Ya, yang membuat iman kuat itu diantaranya adalah ibadah. Di antara ibadah yang melekat terus ya sholat. Berarti kalau ngikut undang-undang yang mesti diukur dan dipastikan anak didik itu bisa, itu tentang keimanan, tentang iman, tentang takwa, tentang akhlak mulia. Kemudian tentang kecerdasan itu nomor nomor 4 itu secara prioritas. Nah, jangan malah ngukurnya itu dari ujung dulu, baru ke akhir, ke awal. Mestinya yang diukur itu, ini anak nih imannya udah mantep apa belum? Nah, itu ujian mesti diujiankan nasional itu. Itu mesti dijadikan sebagai apa sekarang tuh Prof yang lagi rame nih. Anak-anak juga TO terus nih seminggu nih. Oh, UTBK ya, Ya, itu gitu ya. Nah, tes. tes kompetensi ya. Ya, TKA, tes UTBK. kompetensi akademik. Nah, nggak tahu tuh agama masuk nggak tuh ya mata pelajaran yang di TKA kan. Enggak Kalau lah. kembali kepada undang-undang undang-undang pendidikan ya 31 ayat 3 itu ya iman takwa dulu yang mesti diukur, yang menjadi prioritas gitu karena bahasanya begitu iman takwa akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan yang akan diatur kemudian oleh undang-undang kira-kira begitu tuh kan di UUD 45 itu. Nah, jadi sebetulnya konsep undang-undang dasar itu sudah sesuai nih dengan pikiran ya para ulama. Mungkin merujuk ke sini karena para ulama dulu yang merumuskan. Nah, maka kata beliau wa yajibu alaihi biqadri ma yuaddi bihil wajib. Lianna ma yutawassal bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Ya, maka nanti ini jadi skala prioritas. Wa kadzalika fis shaum waz zakah. Demikian juga tentang puasa, tentang zakat. Ya, tentang zakat ini fardu ain bagi mereka ingkana lahu mal yang punya duit, ya. Jadi, wah misalkan ada gelagat mau jadi orang kaya nih. Nah, itu kudu buru-buru tuh belajar tentang ilmu zakat. Kenapa? Karena posisi dia, kondisi dia saat itu sedang kaya, sedang kaya. Maka kondisi apa namanya? Yang efek dari kondisi dirinya yang punya duit itu apa efek hukumnya? Apa hukum-hukum yang berkaitan dengan kondisi yang sedang ada? Nah, itu wajib untuk diketahui. Itu namanya ilmu fardu ain. Kemudian juga haji misalkan wal haju in wajaba alaihi. Ya, haji ini jadi fardu ain, tapi bagi siapa? Bagi mereka yang akan menunaikan ibadah haji, ya, yang akan menunaikan ibadah haji. Kemudian juga wa kadzalika fil buyu in kana yattajir. Konsep beliau itu ya, ilmu tentang jual beli secara konsepsi Islam itu bagaimana? Jadi fardu ain untuk dipelajari kalau dia mau terjun bisnis. In kana yattajir kalau dia mau terjun ke dunia bisnis. Ya. Nah, jangan sampai bisnis dulu baru belajar dulu. Nantinya ya banyak hak-hak yang dilanggar atau banyak kewajiban yang dilanggar, banyak adab yang dilanggar. Kenapa?
karena dia terjun dulu gitu, baru kemudian belajar ilmu. Justru mestinya belajar dulu ilmunya kalau mau memasuki sesuatu. Bagi dia, bagi seorang bisnismen, maka fardu ain untuk belajar tentang fikih jual beli, ya. Kalau dia seorang muslim, kenapa? Karena ada aturan-aturan Islam di situ. Makanya ada ungkapan bagus begini. Ada Muhammad ibn Hasan, ketika dia ditanya begini, kata Imam Az-Zarnuji, Lima la tusannif kitaban fi zuhdi, wahai Muhammad bin Hasan, kenapa Anda tidak menyusun buku tentang zuhud? Ya, tidak mengarang kitab tentang zuhud. Apa jawaban Muhammad bin Hasan? Ya, Muhammad bin Hasan jawabannya begini, ya, kata beliau, ya, sonnaftu, ya, kata beliau itu, sonnaftu, apa nih? Ya, kata dia, qad sonnaftu kitaban fil buyu'. Dia bilang, saya telah menyusun buku tentang jual beli. Dia ditanyanya itu kenapa nggak nulis buku tentang zuhud? Kata beliau, sudah, ya, sudah. Mana kitabnya? Dia bilang, saya nyusun buku tentang jual beli berdasarkan syariat Islam. Kenapa? Karena konsep zuhud, kata Muhammad bin Hasan itu, siapa orang zuhud itu? Ya, orang zuhud itu adalah man yataharraz anis syubuhat wal makruhat fit tijarat. Orang zuhud itu adalah orang yang menjaga diri hingga tidak terjebak kepada transaksi syubhat atau makruh. Itu orang zuhud. Percuma nulis buku tentang zuhud, tapi kemudian ketika dia bertransaksi, dia nggak memperdulikan apakah itu syubhat atau haram. Nah, kata Muhammad bin Hasan, dengan saya susun buku fikih jual beli, secara otomatis dia akan jadi orang zuhud karena dia tahu, ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Makanya kata Syekh Az-Zarnuji, ya, beliau katakan begini, kalau kita mau masuk ke satu dunia, kata beliau, minimal tiga ilmu yang kita mesti punya, ya. Ada tiga ilmu yang mesti dipegang. eh, yang pertama, ya, ilmu tentang apa namanya tuh bidang yang akan digeluti gitu. Ya misalkan mau jual beli nih, kita mau bisnis ya pahami tuh yang namanya bisnis tuh gimana, yang namanya menjual membeli itu kayak gimana, yang namanya transaksi itu seperti apa. Itu satu, ilmu itu satu. Kalau mau jadi politisi misalkan, ya dipahami gitu. Kalau jadi politisi itu seperti apa kewajibannya, haknya, kemudian positioningnya dan sebagainya. Ya, ini SOP-nya gimana lah gitu. Tapi kata Imam Az-Zarnuji, ini menarik nih, saya baru lihat juga, Prof. Ya, ada langkah yang kedua yang mesti dikuasai itu apa? Ini dia bilang, ya. Langkah yang kedua ini nih. Ini yang ketiga yang bawah. Yuftaradu alaihi ilmu taharruz anil harami fi. Kudu ngerti juga kata dia. Jebakan-jebakan haram dalam dunia itu kayak gimana tabiatnya. Masuk politik, ya, bukan hanya nanti sebagai kewajiban sebagai kepala daerah, sebagai anggota dewan itu apa, bukan hanya ilmu itu yang mesti dikuasai. Wajib juga seorang politisi memahami, ya, ilmu apa? Ilmu jebakan-jebakan dalam dunia itu gitu. Ya, hal-hal yang diharamkannya itu apa? Ya, ilmu taharruz anil haram. Ya, yang namanya jenis-jenis korupsi itu apa gitu. Jenis korupsi itu apa? Nggak mesti ngambil duit kan? Tapi misalkan apa namanya tuh jual beli pengaruh, ya, jual beli pengaruh dan lain sebagainya, istilah-istilah itu. Nah dia kudu paham juga, kudu ngerti juga.
Wajib kata Imam Zarnuji itu wajib, yuftarun alaihi. Ya, itu fardu ain dia memahami itu. Jangan sampai dia menceburkan diri kepada ya jangan sampai masuk gelanggang perang tapi dia tidak bawa pedang, ya, tidak bawa senjata. Kalau mau masuk dunia bisnis, selain paham tabiat bisnis itu kayak gimana, yang namanya menjual bagaimana, yang namanya membeli bagaimana, tapi juga dia mesti ngerti ya jebakan-jebakan yang haram dalam jual beli itu apa, ya kelazimannya itu apa, sogok menyogok dan lain sebagainya itu mesti dipahami juga kata beliau, ya mesti di ngertiin juga eh, menyembunyikan apa namanya barang ya nipu dan lain sebagainya kudu ngerti juga oh kalau gini ini namanya nipu nggak boleh gitu kalau seperti ini namanya apa namanya bohong nggak boleh nah itu dia mesti ngerti juga gitu. Kemudian kata beliau yang ketiga wajib kudu dimiliki oleh orang yang mau terjun kepada satu dunia itu apa ilmu ahwalil qalbi ya ilmu yang berkenaan dengan situasi hati ilmu ilmu hati ya jadi ilmu fisiknya kemudian ilmu tentang jebakan-jebakan yang haram dalam dunia itu kemudian yang ketiga ya mesti paham juga cara mengendalikan hati karena tidak sedikit gitu ya hatinya berubah orientasi hidupnya berubah. Nah, misalkan kalau jual beli kan tidak mesti untung, kadang ada rugi, ditipu orang, dan lain sebagainya. Maka dia mesti, kata Imam Zarnuji itu pertama dia punya ilmu tawakal. Kemudian al-inabah, ilmu tentang tobat. Al-khosyah, ilmu tentang takut ya kepada Allah. Ar-ridho, ilmu tentang ridho. Nah, fa innahu waqi' fi jami'il ahwal. Itu kepake kata beliau dalam segala situasi. Kalau untung ya syukur gitu. Kalau rugi sabar. Kalau dapat musibah ya sabar, ridho. Kalau mau berusaha tawakal ya. Kemudian kalau ada tawaran-tawaran yang di luar dari syariat ya itu mesti ada khosyah, ada ketakutan untuk tidak melakukan pelanggaran. Kemudian kalau sudah berbuat salah ada inabah. Ada minta ampun kepada Allah, balik sama Allah. Nah, itu ya jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kemudian itu yang disebut dengan namanya ilmu fardu ain. Nah, ilmu fardu ain. Kemudian hal menarik yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji itu, ya, yang saya highlight itu adalah beliau menyampaikan tentang ya motivasi kita belajar. Ini penting banget. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau mengutip satu syair begini, ya. Pertama, dia bilang, motivasi belajar, belajar apapun ya tentunya. Itu ada delapan. Ada delapan. Yang pertama, belajarlah karena kita ridho Allah, mencari ridho Allah. Nah, belajarlah ya untuk mencari ridho Allah. Kemudian belajarlah untuk ad-darul akhirah supaya untung di akhirat, bahagia di akhirat. Jadi ya ini jauh banget ya hari ini ya, Prof ya. Ya kalau ditanya misalkan anak mahasiswa, kenapa kamu belajar? Ya supaya saya dapat kerja gitu. Saya cepat kerjaan. Ya kalau mau kerja di mana, cari belajarnya di sini. Ini kata Imam Zarnuzi, nggak begitu katanya konsep mencari ilmu itu.
Ya, tetap aja ridho Allah, akhirat. Kemudian yang ketiga, izalatu al-jahli an nafsihi. Belajarlah untuk menghilangkan kebodohan dari diri. Supaya saya nggak bodoh tentang sesuatu. Saya ngerti, saya paham. Kemudian juga belajarlah untuk apa? Sairil juhal. Menghilangkan kebodohan di tengah manusia. Ya, ini zakatnya ilmu. Zakatnya ilmu itu ngajar. Harus diajarkan. Kemudian juga belajar itu untuk apa? Ihya ad-din. Menghidupkan agama. Ya, supaya agama ini hidup. Ya, syiar berjalan gitu. Kemudian juga satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ibko al-Islam. Melestarikan ajaran Islam. Hmm. Supaya Islam ini awet. Subhanallah misalkan. Ngajarin ikro anak-anak. Nah nanti yang diajarin ikro itu ngajar lagi tuh ikro kepada yang lain. Sehingga ilmu turun-menurun. Ya, secara estafeta nyambung. Sehingga Islam ini tetap eksis, tetap ada. Nah, karena kata Imam Az-Zarnuji, kekalnya Islam itu dengan ilmu, kata beliau. Kekal, kuat, hebatnya Islam itu karena ilmu. Zuhud takwa itu nggak aci lah kalau bahasa anak-anak. La yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Ya, nggak bernilai zuhud takwa itu nggak bernilai kalau yang menjadi dasar bodoh, bukan ilmu gitu. Zuhud itu kan bukan hanya pakai pakaian compang-camping, tidak. Imam Ahmad itu manusia paling zuhud. Sufyan Sauri itu manusia paling zuhud. Tapi dia hartanya banyak, duitnya banyak, pakaiannya mewah. Abu Hanifah pakaiannya kan mewah sekali, tapi dia orang paling zuhud. Nah, karena dia menggunakan ilmu tentang zuhud, tidak seperti persepsi manusia. Maka kata beliau, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mengutip ya, ini satu ungkapan bagus sekali kata beliau tuh. Fasadun kabirun alim mutahattik. Yang menyebabkan kerusakan besar, fitnah besar di dunia itu apa? Ada orang alim tapi nyeleweng, menyimpang. Orang berilmu menyimpang dari ilmunya. Ya, ketua pengadilan tinggi misalkan justru dia yang korupsi. Penegak hukum justru dia yang melanggar hukum. Nah, itu namanya alim mutahatik. Tapi juga lebih parah lagi kata beliau, wa akbaru minhu jahil mutanassik. Lebih parah lagi kalau ada orang bodoh, ya, dia beribadah tapi nggak pakai dasar ilmu. Lebih parah lagi kalau dia diikuti viral. Jadi apa namanya kiblat sosial. Dan ini yang terjadi pada hari ini. Orang hari ini mencari guru itu orang yang viral, bukan orang yang benar, ya, bukan orang yang apa istilahnya itu pakar ya. Sehingga ada buku yang dibuat ya tentang death of practicism ya, matinya kepakaran gitu. Nah, ini tanda-tanda bencana besar katanya kalau ini terjadi. Huma fitnatun lil alamin azimah. Mereka bisa menyebabkan ya cobaan bagi manusia, cobaan besar. Liman bihima fi dinihi yatasammaku. Kalau mereka dijadikan panutan, dijadikan idola dalam masalah agama. Nah, ini terjadi semua di zaman sekarang. Ya, jadi ukuran kepakaran itu kalau dia populer, punya popularitas, maka dikenalah ada yang namanya apa namanya itu influencer ya, influencer dan lain sebagainya. Belum tentu secara keilmuannya dia punya kepakaran di situ. Nah, tetapi itulah yang menjadi kiblat pada hari ini, bukan praktis keilmuannya, tetapi keterkenalannya, viewernya.
ya, kemudian juga followernya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Memang kita hidup di zaman fitnah ini, sesuai dengan apa yang diprediksi oleh Imam Az-Zarnuji tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya, apa namanya? Jadi buku ini bagus sekali ya, syarat sekali nilai-nilai pendidikan yang dia sampaikan, ya banyak sekali, dan memang pada ujungnya inilah Islam gitu. Islam itu sangat erat kaitannya dengan nilai pendidikan, ya, dengan pendidikan, dengan ilmu, tapi ilmu yang harus dikawal dengan apa? Dengan adab, ya. Di antara adab ilmu tadi, mana yang lebih penting dan yang tidak. Hari ini juga terjadi kekacauan ilmu, ya, terjadi kekacauan ilmu pengetahuan, ilmu itu ya, salah satu fitnah juga. Hari ini misalkan yang baik, yang benar, misalkan standar apa macam-macam lah, standar ketenaran atau standar kebaikan, ya, dan lain sebagainya. Orang dipenjara gara-gara dia berzina. Kemudian ketika dibebaskan itu sudah disambut bak pahlawan gitu. Tapi ada orang yang menikah secara syar'i, tapi oleh media itu dianggap sebagai manusia yang sangat keji gitu. Ya seperti halnya hari ini, ya. Orang yang membela diri di Palestina itu dianggap teroris. Ya, sementara perampok, maling yang merampok tanah orang ini dianggap sebagai orang yang bela diri gitu ketika dia punya senjata, kan, dibalik-balik. Ya, karena memang dunia lagi dibalik-balik mungkin. Ya, standar-standar itu dikacaukan. Nah, ini kembali kepada ukuran yang standar yang sesuai dengan fitrah, ini yang paling penting ya, yang mesti kita pelajari terus. Wallahu alam itu Mas Hafiz, kajian kita pada malam ini saya kembalikan kepada Mas Hafiz. Baik, Ustaz jazakallah khairan katsira. Satu kitab yang seperti ini memang harus dibaca oleh kita semuanya karena kita semuanya ini dianjurkan, diperintahkan ya mencari ilmu dari buayan hingga liang lahat nanti ya, tidak ada pensiun. Ta'limu ta'lim kala Syekh Burhanuddin Az-Zarmuji. Baik, jamaah, jika ada yang ingin diperdalam, kita masih ada 2 sampai 5 menit mungkin ya sebelum berakhir tentang ilmu tadi. Silakan bisa lewat kolom chat atau bisa lewat raise hand ya, beberapa hal yang kita catat tadi tentang bahwa ilmu harus mempelajari ilmu di bidang yang akan kita geluti ya. Insya Allah semuanya ini mayoritas sudah kita lakukan. Tetapi ada catatan menarik bahwa kita juga harus paham ya apa saja jebakan haram di dunia yang akan kita geluti saat ini. Ya, baik, sekali lagi jamaah rahimakumullah, bagi yang ingin bertanya silakan bisa lewat kolom chat atau bisa lewat resen ya untuk bertanya. Saya mau kasih apa Oh, silakan Prof. Basuki untuk pengalaman saya sebagai dosen ya. Iya, Prof. Jadi terima kasih Ustadz. Memang harus diakui ya. Sekarang ini cari ilmu itu kalau saya tanya mahasiswa saya itu betul nggak pernah ada yang menjawab untuk mencari akhirat tuh nggak ada memang betul. Hmm. Belum pernah saya dengar. Selalu kalau ditanya. Jadi saya kalau pertemuan hari pertama selalu bertanya, kenapa kamu mau sekolah? Saya bilang, betul nggak ada yang pernah menjawab. Saya belum pernah mendengar jawaban mahasiswa itu ingin mencari akhirat tuh belum pernah memang betul. Hmm. Belum pernah. Nah, memang saya jadi teringat ya
dulu ketika Undang-Undang Pendidikan disahkan itu, saya hadir di DPR, Iya. ya, sebagai staf dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang ketua komisinya itu Profesor Irwan Prayitno. Hmm. Saya kenal secara pribadi karena saya senior dia di Fakultas Psikologi UI. Hmm. Kalau di atasnya memang bagus. Jadi ada tujuan pendidikan itu iman, takwa, akhlak mulia dan cerdas. Itu betul, Ustaz. Hmm. Jadi kita mendapatkan permen manis dari undang-undang pendidikan itu. Namun itu adalah titik awal jebolnya materialisme dan Hmm. perdagangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Hmm. Jadi bangku-bangku sekolah universitas itu sekarang itu dibagi tiga. Hmm. Yang pertama undangan, ini kriterianya kadang-kadang hitam hitam putih, nggak jelasnya. Ya ditulis lah, tapi penentuannya itu ya mungkin sertifikat-sertifikat. Nah setelah petisi oleh beberapa ilmuwan, sekarang mulai masuk. Kalau punya sertifikat hafal Al-Quran boleh masuk. Selama saya 15 tahun jadi dosen di FK ini, sekarang udah banyak murid saya yang punya sertifikat hafal Quran di kedokteran. Tapi dulu kita minta hafalnya 30 juz, tapi sekarang 5 juz saja itu sudah bisa. Hmm. Itu yang jalur undangan. Artinya banyak yang madrasah aliyah itu sekarang masuk di FK UPN. Itu pun dengan perjuangan ya, dengan apa argumentasi. Dan itu tidak universal, tidak sama di setiap perguruan tinggi di Indonesia, tergantung rektornya masing-masing dan para orang-orang yang berpengaruh itu beda-beda. Hmm. Nah, kategori kedua dan ketiga itu diperebutkan. Kategori dua Hmm. itu hari ini, tanggal 20 nanti ada tes UTBK. Oke. Itu pasti yang masuk orang yang punya kemampuan belajar. Dan itu berhubungan dengan kekayaan juga. Hmm. Karena orang-orang yang kaya itu pasti memberikan fasilitas yang banyak kepada anak-anaknya untuk mendapat skor yang tertinggi. Nah, orang-orang yang di desa, saya rasa susah menembus itu. Gitu. Hmm. Hmm. Biasanya mereka belajar bimbingan dan sebagainya. Dan itu juga biaya sekolahnya juga sama, mahal. Sekarang itu biaya sekolah paling murah di perguruan tinggi negeri itu 7 juta rupiah per semester. Dulu, atau waktu saya Hmm. sekolah, tahun 1980, jadi mahasiswa, itu SPP hanya 30 ribu, Ustaz. Hmm. Jadi kalau saya ngajar di privat itu, sebulan empat, sebulan 2 kali, 8 kali ngajar sebulan, saya bisa bayar SPP di 2 universitas gitu. Karena dulu saya sekolah Oh. di 2 kampus, di 2 fakultas. Sekarang orang tua gaji PNS 1 bulan nggak cukup untuk bayar SPP anaknya di perguruan tinggi negeri dengan Hmm. kategori yang paling rendah yaitu 7 juta rupiah per bulan, per semester. Hmm. Nah, kategori ketiga mahasiswa yang menembus dengan jalur mandiri. Ini banyak kelasnya. Misalnya dari 200 bangku perguruan tinggi di satu fakultas, itu yang undangan paling hanya 50, yang TBK yang kompetisi besok ini hanya sekitar 100. Nah, setengahnya itu mandiri. Dan mandiri itu bayarnya di PTN itu udah mencapai 300 sampai 500 juta rupiah. Hmm. Jadi saya mengatakan undang-undang pendidikan kita itu ada permennya tapi ada pil pahitnya, yaitu dibukanya gerbang Hmm. komersialisme pendidikan. Hmm. Jadi wajar kalau ditanya mahasiswa itu ya jawabannya dunia karena untuk mengembalikan uang orang tuanya Iya, iya, iya. gitu. Iya. Dan tentu generasi seperti saya ini bisa memahami karena saya dulu pernah sekolah di perguruan tinggi negeri itu dengan ayat bayar 30 ribu per satu semester. Sekarang nggak ada. Hmm. Nah itu pandangan saya sehingga memang Iya, iya. memang ulama zaman dulu
sepertinya pandangannya visioner ya. Mungkin karena ulama dekat sama Allah, itu sudah mendeteksi itu dan sekarang sangat-sangat luar biasa gitu. Kalau yang negeri aja mahal, apalagi yang swasta gitu. Ya. Ya. Nah, itu perannya mungkin sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah yayasan yang bisa mengisi kosongan itu. Di Condet Hmm. ada kampus swasta yang SPP-nya hanya 1 juta seperempat per semester tuh ada. Memang Hmm. pemimpinnya memang berniat menjadikan kampus termurah di Indonesia gitu. Masya Allah. Muridnya 30.000 per setahunnya. Jadi Oh. sekarang terjadi liberalisme dalam pendidikan, tergantung pemimpinnya. Jadi anak-anak tuh kasihan sebetulnya. Dia dibawa ke jalan yang jauh dari akhiran Hmm. oleh para pemimpin-pemimpin pendidikannya itu. Dan anggota DPR membiarkan hal ini. Hmm. Maka terjadilah kerusakan-kerusakan. Jadi di Hmm. kampus saya sendiri itu setelah jadi PTN ini, kantin-kantinnya itu penuh dengan asap rokok. Dulu ketika Hmm. swasta itu nggak ada asap rokok di kantin-kantin kampus kita. Hmm. Karena yang setelah PTN ini yang masuk kan orang-orang berada. Sampai mau dosen tuh kalau jalan diserempet mobil mahasiswa. Hmm. Hmm. Nah yang kedua, pelecehan seksual juga banyak di kampus. Hmm. Seperti yang terjadi di Fakultas Hukum di UI sekarang ini. Hmm. Hmm. Jadi mungkin itu yang apa, sampaikan oleh ulama itu. Dia kan beliau itu abad 12 tadi ya. Apa dulu? Ya udah ngarang itu. Dan yang terakhir saya mau sampaikan kesedihan saya pernah ke Irak pada zaman Saddam Hussein, saya pernah ke Iran, pernah ke Lebanon, ke Suriah. Jadi saya lihat sentrum-sentrum keilmuan di Timur Tengah sekarang itu hancur semua, Ustaz. Hmm. Diperangi oleh Zionis itu. Padahal kalau tadi kan ceritanya itu ulama kita tuh banyak di Asia Tengah, banyak di Hmm. Suriah, banyak di apa Irak, di Iran, luar biasa. Tapi sekarang daerah itu sekarang menjadi daerah perang yang dirusak oleh ya mereka lah, si Amerika sama Israel itu. Ya semoga doa-doa Ustadz dan kita semua bisa Amin. ya bisa menolong para generasi muda kita itu. Memang anak-anak itu sekarang kasihan karena sistemnya itu pendidikan di Indonesia itu komersial. Hmm. Masya Allah. Ya sehingga hitungannya bukan lagi akhirat tapi dunia. Ya sekolah Dunia. itu ya untuk gantikan uang masuknya Iya, iya. untuk Betul, bertahan Prof. hidup gitu. Afan Ustaz, ini komentar saya begitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, terima kasih. Ya. Nah, terima kasih info-infonya dan update-nya. Jazakumullah khair. Baik, jazakumullah khairan Prof. Basuki ya insight yang luar biasa. Saya kira ini realitas hari ini dan yang disampaikan Ustadz tadi bisa menjadi satu patokan ya yang disampaikan tadi sebagai tulisan dari ulama. Eh, Ustadz Itang boleh memberikan konklusi termasuk tadi yang disampaikan Prof. Basuki bisa diperkuat lagi dan apa yang kita bahas malam hari ini sebelum kita tutup Ustadz Itang. Fadol. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Kemudian masih bisa menjaga motivasi, menjaga niat bagi kita yang punya lembaga pendidikan untuk terus mengabdikan diri dan mengajarkan kepada umat. Mencari ilmu itu ibadah dan motivasi dari mencari ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala di tengah realita yang kelihatannya memang sudah tidak seperti itu, tetapi ya harus terus diperjuangkan gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, berikan kemudahan sehingga ilmu itu jadi bermanfaat gitu ya. Itu mungkin Mas Hafiz yang bisa disimpulkan ya dari anak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakumullah khairan katsira guru-guru kita semuanya Prof. Basuki, Ustadz Itang Rusmana yang sudah memberikan
paparan ilmu pada malam hari ini. Sekali lagi kita berdoa yang pertama agar kita dipermudah untuk diberikan kepahaman atas yang disampaikan Amin. Amin. pada malam hari ini. Yang kedua, Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang menjadi kajian kita malam hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, sedikit informasi dari BSMI dan juga Ziskes BSMI, masih terus bersama dengan umat di Indonesia. Kita masih menjalankan klinik gratis di Aceh Tamiang. BSMI tidak meninggalkan saudara-saudara kita di Aceh. Bagi sahabat yang ingin berdonasi dengan infak dan sedekah untuk operasional klinik gratis di Aceh Tamiang bisa ke Bank Syariah 7015119537 atas nama Bulan Sabit Merah Indonesia. Sementara untuk program di dalam Gaza, insya Allah terus berlanjut. Ada pemberian paket pangan, kemudian ada bantuan beasiswa dokter spesialis dari Gaza di Indonesia oleh BSMI. Ada juga program wound care, perawatan luka di dalam Gaza. Bagi sahabat yang ingin menginfakkan sedekah, bisa melalui BSI di 7015119548. Dan bagi sahabat yang ingin menunaikan zakatnya ya, baik zakat penghasilan bulanan bisa melalui Jiskes BSMI ya, nanti bisa ada yang ditampilkan oleh host ya. Dan insya Allah nanti juga kita ada program kurban Palestina dan kurban di Indonesia. Akan pantau terus akun sosial media Jiskes BSMI dan juga BSMI untuk info lebih lanjut terkait dengan kurban insya Allah. Baik, demikian jamaah sekalian pada malam hari ini. Semoga Allah kuatkan dan kita doakan kepada seluruh calon jamaah haji Indonesia yang mulai pemberangkatan, Allah mudahkan, dan dengan keberangkatan jamaah haji Indonesia semoga negara kita benar-benar menjadi negara yang diberkahi ya, baldatun thayyibun wa rabbul ghafur. Dan kita tutup rangkaian kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan berangkat, Ustaz? Sabtu. Sabtu insya Allah, Prof. Masya Allah. Fi amanillah. Nanti masih bisa ngasih kajian. Iya, nanti kita lihat situasi di sana ini. Soalnya lama ya, 40 hari saja. Iya, mudah-mudahan bisa Kemudian kita mengkondisikan. dapat juga sekali kajian dari sana ya, Masya Allah. Siap, insya Kalau Allah. di Madinah Iya, apa di Mekah ya. iya, insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Mohon pamit semuanya. Ya, masih Ustaz ya.